Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Perkenankanlah saya menyapa Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Salam sehat, salam semangat. Mari terus mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Mari kita akan beribadah pada saat ini dan saat teduh sejenak. Mohon berkat dan perkenanan Tuhan sehingga apa yang kita lakukan boleh menjadi dupa yang harum di hadapannya. Bapa kami di surga, pada saat ini kami datang kepadamu, merendahkan, menundukkan segenap keberadaan kami di hadapanmu ya Bapa. Dan biarkanlah perkenananmu nyata atas setiap kami, pribadi lepas pribadi, dimanapun kami berada. Biarkanlah segala puji hormat hanya bagimu. Waktu ini kami dedikasikan hanya untukmu. Dan jangan biarkan kuasa kegelapan untuk mengambil alih saat dan waktu ini. Manakala kami berfellowship denganmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan acara ini dan menyambut satu fellowship yang indah dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, beberapa waktu terakhir ini kita dinina-bubukkan oleh satu situasi kondisi untuk kita tidak melakukan berbagai macam aktivitas dan kegiatan. Dan bahkan mungkin ada sesuatu rencana yang akan kita capai, tetapi terhenti entah berapa lama. Namun kita juga jangan lupa dan terus ingat-ingatan akan firman Tuhan, bahwa ada keberhasilan yang diperuntukkan bagi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan, yang setia akan Tuhan. Haleluya. Pasti semua yang dilakukan, diperbuatnya berhasil. Mari kita naikkan satu pujian dengan judul Berbahagialah Orang yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Haleluya. Saja kita semuanya bersukacita, bergembira ria, hilangkan berbagai macam impian, halangan, tidak seperti apapun. Berbahagialah. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Lebih sungguh-sungguh lagi, berbahagialah. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Dari awal lagi kita katakan berbahagialah. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil.
yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Sekali lagi katakan, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Amin. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Mari kita runtuhkan berbagai macam hal yang mengintimidasi kita untuk meraih satu keberhasilan, untuk meraih satu kesuksesan. Karena Tuhan ada di pihak kita. Amin. Oleh sebab itu, mari datang kepada Tuhan. Kita bersujud di kaki Tuhan. Sehingga biarkanlah Tuhan berbicara kepada setiap kita. Tuhan berkata-kata kepada setiap kita. Sehingga kita tahu, kita mengerti, kita memahami, dan melakukan segala apa yang menjadi titah dan kehendaknya. Aku datang dan bersujud di hadapan-Mu ya Tuhan. Haleluya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Hosana bagi-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Lalu buka mata hatiku dan seluruh jiwaku nikmati firman-Mu. Sekali katakan dari awal, aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Amin. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk nikmati firman-Mu yang kuasa. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Amin. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Sekali lagi katakan, ku haus akan firman-Mu Tuhan. Ku haus akan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa kekal selama-lamanya. Kami haus akan firman-Mu. Berbicaralah, berkata-katalah kepada setiap kami lewat kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, memimpin hamba-Mu. Biarkanlah Engkau sendiri yang mengambil alih.
jalannya pemberitaan firman-Mu pada saat ini. Dan semuanya itu boleh jadi hanya oleh karena kehendak-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang hidup diberkati firman Tuhan, katakan bersama-sama. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Seperti di awal tadi saya katakan, bahwa mungkin banyak orang yang terlena karena kecemasannya, terlena karena ketakutan, kekhawatiran, dan bahkan merasa tidak mampu untuk meraih rancangan, rencana yang telah dibuatnya bersama dengan Tuhan. Maka saat ini saya ingin sampaikan kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan yang ada saat ini, yang menikmati siaran ini, bahwa ada keberhasilan di dalam anak-anak Tuhan. Amin. Mari kita akan mencoba untuk memperhatikan betapa semua orang merindukan, merancang, merencanakan cita-cita untuk berhasil, untuk sukses. Ini adalah impian banyak orang. Tidak terkecuali orang-orang yang takut akan Tuhan juga memilikinya. Harapan sukses, harapan bahagia, harapan berhasil. Orang mencoba untuk memberikan perhatian tentang kesuksesan, tentang keberhasilan, tentang kebahagiaan. Bagaimana cara mereka mendapatkan? Bagaimana cara mereka meraih? Bagaimana cara mereka untuk sampai kepada satu tahap yang namanya berhasil, yang namanya bahagia, yang namanya sukses. Mari kita akan coba melihat bagaimana kehidupan orang yang berhasil. Menurut kitab Mazmur pasal yang 1 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Mari kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Kita menikmati firman ini bersama-sama. Kita bacakan judul perikopnya 1:3. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam kumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan dengan jelas mengatakan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Barang siapa yang mendengar pernyataan firman Tuhan pada saat ini, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Mari kita perhatikan bersama-sama. Mari kita camkan bersama-sama. Bukankah sesuatu yang namanya berhasil,
namanya sukses, namanya bahagia, dirindukan oleh banyak orang. Dan firman Tuhan katakan pada saat ini, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ini adalah sesuatu yang menggugah. Ini adalah sesuatu yang membangunkan. Ini adalah sesuatu yang membangkitkan. Siapapun orang-orang dalam keadaan seperti apapun, manakala mendengar perkataan firman Tuhan pada saat ini, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Pasti orang akan tertarik. Pasti orang akan mencoba untuk membuka mata, membuka telinga, dan memperhatikan apa sesungguhnya yang menjadi satu rahasia, sehingga seseorang melakukan berbagai macam sesuatu dan hasilnya adalah berhasil. Senang, sukacita manakala mendengar hal ini. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saya ingin menyampaikan dengan judul dari Nats Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan yang ke-6, dengan judul Kehidupan Orang yang Berhasil. Kehidupan orang yang berhasil. Orang mencari tahu bagaimana seseorang itu berhasil. Orang mencari tahu bagaimana seseorang mendapatkan hasil yang maksimal. Dan penulis kitab Mazmur yang menuliskan pada pasal yang pertama, ayat pertama sampai dengan yang ke-6, ingin memberitahukan kepada semua pembacanya, semua orang yang mendengarkan nats ini, kehidupan orang yang berhasil. Mari kita akan melihat menurut nasihat dan saran penulis kitab Mazmur ini, kehidupan orang yang berhasil. Berbicara kehidupan, seperti yang dituliskan dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan yang ke-6, adalah berbicara tentang hidup seseorang yang berhasil. Hidup seseorang yang berhasil, hidup adalah berbicara tentang perilaku, berbicara tentang pola hidup, berbicara tentang cara hidup, berbicara tentang gaya hidup. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Sesungguhnya gaya hidup seperti apa, pola hidup seperti apa, perilaku kehidupan seperti apa, sehingga segala sesuatu yang diperbuatnya itu menjadi berhasil. Mari kita akan mencari tahu lebih dalam lagi. Penulis kitab Mazmur ini dengan jelas ingin memberitahukan apakah seseorang mau menikmati keberhasilannya ataukah tidak. Berbicara tentang hidup, tentang kehidupan, gaya, seperti tadi saya sampaikan, adalah berbicara juga tentang perilaku, tatanan, aturan yang diperankan oleh seseorang. Perilaku yang diperankan oleh orang. Pada Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan yang ke-6 di sana disebutkan bahwasanya perilaku yang diperankan oleh masing-masing orang itu akan membawa seseorang itu kepada satu keberhasilan atau tidak. Perilaku seperti apa? Perilaku seperti apa yang diperankan oleh orang yang setiap kali membuat satu rancangan rencana berhasil.
Setiap kali orang membuat satu rancangan rencana, mendapatkan hasil yang maksimal. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi, keberhasilan sangat diharapkan oleh semua orang. Manusia mencoba melihat, manusia mencoba untuk memperhatikan, bahkan membandingkan orang itu, orang itu, orang itu seperti apa. Karena dalam diri dan kehidupan seseorang mulai membuat satu ukuran, membuat satu batasan tentang tingkat keberhasilan atau sukses yang dimiliki oleh seseorang. Sehingga masing-masing orang memiliki, menetapkan idealisme tentang keberhasilan itu. Namun pada nats yang kita baca pada saat ini adalah bahwasanya sesungguhnya bagaimana sih perilaku kehidupan orang yang berhasil. Mari kita mencoba untuk memperhatikan dari ayat yang pertama disebutkan di sana. Perilaku hidup orang yang berhasil. Pada bagian yang pertama disebutkan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian bahwasanya ini adalah sebuah gaya hidup. Ini adalah satu perilaku hidup. Penulis kitab Mazmur ini menyatakan bahwa perilaku hidup seperti apa, gaya hidup seperti apa yang bisa membuat seseorang itu berhasil atau tidak. Dan pada bagian ini disebutkan, kalau kamu mau berhasil, kalau kamu mau sukses mendapatkan apa yang kamu rencanakan, maka seseorang itu harus memiliki satu perilaku hidup yang seperti tadi dikatakan dalam Mazmur pasal yang ke-1 dan ke-2, yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh. Apakah Bapak, Ibu, Saudara, dan saya berada di sana atau tidak? Menjadi pertanyaan. Dan yang tahu adalah Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Perilaku hidup seperti apa yang kita mainkan, kita perankan saat ini? Pada bagian yang selanjutnya disebutkan, orang yang berbahagia dengan tidak menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Manakala seseorang itu bahagia dengan tidak ada bersama-sama dengan yang dikategorikan ini, maka separuh kebenaran sudah ada. Namun belum cukup. Karena dalam nats berikutnya adalah seseorang itu harus
menyukai, merenungkan Taurat Tuhan. Dan dikatakan di sana kebahagiaan tersendiri manakala orang tidak berada pada tadi di 3 kategori tadi, dan juga orang yang memiliki kesukaan dan yang merenungkan firman itu. Kalau orang itu merasa bahagia di sana, kalau seseorang itu merasa enjoy di sana, maka firman Tuhan yang disampaikan oleh penulis kitab Mazmur ini, orang akan mendapatkan keberhasilan, orang akan mendapatkan kesuksesan dalam hidupnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, lebih dalam saya ingin sampaikan kepada kita sekalian, apa yang dimaksud dengan kesukaan? Apa hanya sekedar suka? Bukan. Kesukaan, kerinduan, keinginan, dan dituliskan dalam nats yang lain, dalam arti kata yang sama, bahwa hal kesukaan ini adalah merupakan sesuatu yang berharga, sesuatu yang bernilai. Ini kesukaan. Jadi kalau seseorang kesukaannya firman Tuhan, kalau kesukaannya adalah Taurat Tuhan, orang itu memiliki keinginan, kerinduan, satu penghargaan yang luar biasa kepada Taurat Tuhan. Taurat Tuhan ada sesuatu yang bernilai. Taurat Tuhan ada sesuatu yang berharga. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya sangat paham, mengetahui bagaimana sesungguhnya kesukaan itu, kesenangan, keinginan, kerinduan. Apa yang terjadi manakala kita memiliki sesuatu yang berharga? Kita akan memberikan perawatan, kita akan memberikan perhatian, kita akan menaruh berbagai macam perhatian kita untuk memproteksi sesuatu yang berharga itu. Kalau pada bagian ini tentang gaya hidup, perilaku yang diperankan oleh seseorang yang berhasil, disebutkan adalah kesukaannya, kesenangannya, membuat Taurat Tuhan itu sebagai sesuatu yang berharga. Menjadi pertanyaan bagi kita, benarkah Taurat Tuhan menjadi sesuatu yang berharga, menjadi sesuatu yang kita inginkan, kita rindukan? Apa buktinya kalau itu menjadi sesuatu yang berharga? Apa buktinya kalau itu menjadi sesuatu yang bernilai? Berapa waktu yang Bapak, Ibu, Saudara, dan saya berikan untuk memperhatikan firman Tuhan, tata aturan yang Tuhan nyatakan? Berapa persentase waktu? Kalau itu sesuatu yang bernilai, kalau itu sesuatu yang berharga, kalau itu adalah sesuatu yang kita sukai, kalau itu sesuatu yang Bapak, Ibu, Saudara gemari, inginkan, rindukan, harapan, berapa lama waktu yang kita sediakan untuk memperhatikan firman Tuhan? Tidak hanya itu, gaya hidup yang tidak hanya menyukai, menghargai, menganggap sesuatu ini bernilai, tidak hanya sampai situ, tetapi pada bagian berikutnya disebutkan adalah yang merenungkan. Bagaimana seseorang sampai kepada satu tahap merenungkan? Kalau seseorang tidak menyukai,
Bagaimana seseorang mau merenungkan kalau seseorang tidak membaca, tidak mencari tahu, tidak menyelidiki? Bagaimana Bapak Ibu Saudara dikatakan menyukai dan merenungkan? Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, gaya hidup, perilaku hidup orang yang berhasil adalah orang itu menyukai dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Apakah hal ini telah terjadi dalam hidup kita? Apakah hal ini telah kita hidupi? Sehingga kita tidak bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa keberhasilanku Engkau tunda? Kenapa kesuksesanku Engkau pending? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mencoba untuk memberikan satu perhatian kepada apa yang disampaikan oleh penulis kitab Mazmur pasal yang ke-1 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Perilaku hidup orang yang berhasil adalah menyukai, merenungkan Taurat itu. Merenungkan Taurat itu siang dan malam. Apa yang terjadi? Dalam berbagai macam aktivitas kegiatan, yang terjadi adalah merenungkan firman, membaca firman, merenungkan firman, membaca firman, merenungkan firman. Apa Tuhan yang menjadi petunjuk untuk aku lakukan? Apa yang menjadi titah dan kehendak supaya aku mengerti, aku lakukan? Jadi kata menyukai tidak hanya berhenti pada satu titik menyukai yang tanpa ada satu tindakan. Menyukai ada satu tindak lanjut untuk merenungkan sampai berbuah pada perilaku. Apa yang direnungkan, apa yang direnungkan, apa yang direnungkan, itulah yang mempengaruhi gaya hidup, itulah yang mempengaruhi perilaku, itulah yang mempengaruhi pola pikir, itulah yang mempengaruhi gaya orang itu hidup. Apa yang mempengaruhi? Firman Tuhan. Apa yang mempengaruhi? Firman Tuhan. Ini yang terjadi dalam kehidupan orang yang berhasil. Seperti yang disampaikan oleh penulis kitab Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Kalau Bapak, Ibu, Saudara dan saya mau menikmati satu keberhasilan, maka sukailah firman Tuhan. Renungkanlah sehingga sampai pada satu tingkat menjadi perilaku hidup. Sehingga langkah laku, praktek kehidupan yang terjadi dalam diri hidup orang yang menyukai firman Tuhan adalah firman Tuhan itu sendiri. Jadi yang dilakukan, apa yang diperbuat, ya itu adalah satu titah dan kehendak Tuhan. Bukan kemauan manusia lagi. Bukan keinginan daging ini. Ini arti kata menyukai dan merenungkan firman Tuhan. Sehingga dikatakan orang itu akan berhasil dalam segala apa yang diperbuatnya. Amin. 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 Kemudian berikutnya adalah tentang hasil. Penulis kitab Mazmur menyampaikan bahwa apa yang dihasilkan adalah semua yang dilakukan berhasil.
Penulis kitab Mazmur mengibaratkan keberhasilan yang dimiliki oleh orang itu adalah seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, di mana satu siklus proses alami terjadi terus dalam diri dan kehidupan pohon itu. Untuk mengibaratkan orang yang berhasil, pada saatnya bertumbuh, pada saatnya bersemi, pada saatnya berbuah, berbunga, berbuah, setiap fase akan dilalui. Setiap tahapan akan dilalui oleh orang yang menyukai firman Tuhan, orang yang merenungkan firman Tuhan, dan orang yang menikmati keberhasilan itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itu yang disampaikan. Jadi ada satu proses alamiah yang terjadi dalam kehidupan orang yang kesukaannya firman Tuhan, orang yang suka merenungkan Taurat itu siang dan malam. Orang tidak akan pernah menuntut kalau belum saatnya seseorang itu mendapatkan satu keberhasilan. Lawang waktunya bertumbuh, lah kok pengen tiba berbuah. Lawang waktunya untuk membuat ranting yang banyak, kok tiba-tiba mau berbuah. Belum waktunya berbunga, kok tiba-tiba berbuah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang kesukaannya dan merenungkan Taurat itu siang dan malam, maka akan memahami satu siklus yang terjadi dalam kehidupan orang yang takut dan taat akan Tuhan. Orang yang akan berhasil, orang yang akan menikmati keberhasilan, orang itu tahu siklusnya. Kapan seseorang itu berhasil, sehingga tidak ada tuntutan seperti apapun kepada Tuhan, sehingga tidak ada berontak kepada Tuhan. Aku kok belum berhasil Tuhan, aku kok belum berhasil Tuhan, aku kok belum berhasil Tuhan. Seperti tadi di awal saya katakan, manusia kebanyakan terjerumus dengan satu idealisme keberhasilan yang dibangun, sampai-sampai tidak memahami apakah sesungguhnya aku telah sampai kepada satu titik yang dinamakan berhasil, ataukah aku masih ada dalam satu proses menuju keberhasilan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi perhatikan baik-baik. Inilah yang akan terjadi dalam kehidupan orang yang menyukai dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Amin. Amin. Ini harus kita yakini, ini harus kita percayai. Yang menjadi satu ketakutan pada kebanyakan anak-anak Tuhan adalah menetapkan satu idealisme tentang keberhasilan. Dan mereka membatasi semuanya itu. Padahal sesungguhnya firman Tuhan katakan ada satu siklus yang dimengerti, dipahami oleh orang yang menyukai Tauratnya, merenungkan Tauratnya siang dan malam. Kemudian selanjutnya apa yang disampaikan oleh penulis kitab Mazmur ini
Itu yang akan dialami oleh orang yang memiliki gaya hidup suka dan merenungkan Taurat Tuhan. Tetapi dalam ayat yang selanjutnya, ayat 4 dan ke-5, disebutkan orang fasik adalah seperti sekam. Ada satu saat, ada satu waktu, memang sekam berada bersama-sama dengan gandum. Tetapi ada waktu di mana seseorang yang empunya gandum itu akan menampi. Yang menjadi pertanyaan, apakah Bapak, Ibu, Saudara, dan saya termasuk sekam yang ada di antara gandum, ataukah kita adalah gandum di antara sekam? Yang bisa menjawab semuanya ini adalah Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Sekam yang diibaratkan sebagai orang fasik. Ini yang perlu kita cermati. Karena pada bagian berikutnya disebutkan ada waktu untuk menampi. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita renungkan. Kalau Bapak Ibu Saudara dan saya pengen berhasil, maka lihatlah gaya hidup, perilaku hidup orang yang bahagia dengan menyukai dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Amin. Amin. Ini pasti yang diperbuatnya akan berhasil. Pasti yang diperbuatnya akan berhasil. Mari kita merenungkan nats ini sehingga kita boleh memiliki satu kesukaan. Kita boleh merenungkan dan tidak hanya membaca, merenungkan, tetapi mewujudkan hal itu dalam perilaku hidup. Oleh sebab itu, inilah perilaku hidup orang yang berhasil adalah menyukai dan merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam. Tidak ada orang yang berhasil tanpa menyukai dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Amin. Amin. Yakin dan percaya. Mari kita bangkit. Mari kita bangun. Kita bisa. Kita mampu. Kita bisa berhasil karena Tuhan serta kita. Tuhan yang mengatakan, menyatakannya. Mari kita raih keberhasilan dengan gaya hidup seperti yang disampaikan oleh penulis kitab Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Amin. Haleluya Tuhan Yesus. Terpujilah namamu Bapa, kekal selama-lamanya. Bapa kami di surga, pada saat ini kami datang kepadamu. Biarkanlah kami boleh memahami, kami boleh memaknai tentang kehidupan orang yang berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Biarkanlah melalui kebenaran firman-Mu ini menguatkan kami melampaui, melewati berbagai macam aral, tantangan, rintangan seperti apapun juga.
anak-anakmu dimanapun mereka berada, yang mengalami satu situasi keterkungkungan, keterpurukan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarkanlah firman-Mu ini meneguhkan, menguatkan hati mereka. Dalam hal kesehatan yang mereka pergumulkan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kemenangan Tuhan nyatakan. Di dalam pergumulan keharmonisan hubungan rumah tangga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anak-anak boleh memiliki satu keberhasilan menikmati keharmonisan hubungan rumah tangga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang bergumul tentang usaha, upaya kerja keras, yang mengalami satu keterpurukan perekonomian, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau akan angkat ya Tuhan. Melalui kebenaran firman-Mu ini, biarkanlah orang yang menyukai, merenungkan, dan bahkan saya melahirkan pada satu tingkah laku tutur kata sebagai orang yang menuruti firman-Mu. Tuhan, Engkau menolong setiap kami dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkah-Mu limpah atas setiap anak-anak-Mu yang rindu dan berharap kepadamu. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Segala berkah campur tangan-Mu. Sungguh kami rindu nanti harapkan. Melalui doa yang Tuhan ajarkan kepada para murid-Mu yang demikian bunyinya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, biarkanlah berkat anugerah damai sejahtera yang dari Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, nyata menaungi segenap kehidupan kita. Dari saat ini hingga Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita sekalian sebagai saleh-salehnya, bertemu di awan-awan. Terimalah berkatnya bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi, selamat berhari Minggu. Selamat menikmati keberhasilan yang daripada Tuhan. Karena kita adalah orang-orang yang menyukai, orang-orang yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.